Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Solihin dengan NIM 0502 1182 0250 13. Prodi Teknik Pertanian angkatan 2020 kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau ujian dari mata kuliah metode ilmiah, yaitu mereview 3 skripsi dan 1 jurnal atau artikel. Untuk skripsi yang pertama, yaitu saya ambil dari Kak Ramona Hasana dengan judul Pengaruh Kecepatan Putaran Variasi Jumlah Mata Pisau Tipe Blade pada Mesin Perajang Pakan Ternak dengan berbagai jenis bahan. Adapun variabel-variabel yang terdapat pada skripsi tersebut, untuk variabel penelitiannya yaitu putaran mata pisau pada mesin pencacah mempunyai pengaruh pada kinerja mesin perajang. Untuk variabel bebasnya yaitu variabel terikat mesin pencacah akan menghasilkan ukuran cacahan hijauan pakan ternak yang lebih seragam. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu perajang berbagai jenis bahan makanan ternak dengan kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade. Selanjutnya yaitu parameter-parameter yang terdapat pada skripsi tersebut. Untuk parameter utamanya yaitu jenis-jenis hijauan pakan, pencacah, mesin pencacah, mata pisau, dan kapasitas kerja mesin. Lalu untuk parameter pendukungnya yaitu rendemen perajangan. Adapun data yang didapatkan yaitu berupa numerik karena untuk menghitung kapasitas kerja mesin, kilogram per jam, dan rendemen perajangan dan konsumsi bahan bakar atau liter per jam. Lalu untuk karakteristik variabelnya, yaitu mata pisau dengan kapasitas kerja terendah dimiliki oleh mata pisau blade 3 dengan berbagai jenis bahan yang dirajang, seperti rumput menggala, rumput gajah, dan tanaman jagung. Untuk metode pengukurannya dengan menggunakan pengukuran statistik, karena data yang didapat akan dianalisis dengan cara uji statistik untuk melihat pengaruh dari setiap perlakuan terhadap parameter-parameter yang diamati. Untuk matematisnya, numerik karena digunakan untuk menghitung kapasitas kerja mesin, rendemen cacahan, dan konsumsi bahan bakar. Ketepatan instrumennya pada artikel ini, ketepatan instrumen yang dalam pemilihan instrumen pengukuran variabel-variabel yaitu sudah tepat dengan sesuai materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Pustakannya diambil dari Anda Surya pada tahun 2009 dengan judul Membangun Mesin Pencacah Rumput Gajah untuk Peningkatan Konsumsi Pakan Ternak Sapi. Artikel ilmiah pelaksanaan program pekepian. Lalu untuk skripsi yang kedua, saya ambil dari Kak Hafiz Alfarizi dengan judul Uji Pengaruh Kelangkungan dan Kecepatan Kerja Bajak Singkal yang dilapisi plat stainless steel terhadap hasil pengolahan tanah ultisol. Adapun variabel-variabel yang terdapat pada skripsi tersebut, untuk variabel penelitiannya, yaitu kelengkungan dan kecepatan kerja bajak singkal yang dilapisi plat stainless steel pada bajak singkal. Untuk variabel bebasnya, yaitu derajat kelengkungan yang dilapisi stainless steel pada bajak singkal. Lalu untuk variabel terikatnya, yaitu hasil pengolahan tanah ultisol. Adapun parameter-parameter yang terdapat pada skripsi tersebut, untuk parameter utamanya yaitu kelengketan tanah, kedalaman kerja baja, lebar kerja baja, tinggi tanah yang terbalik, dan lebar tanah yang terbalik. Untuk parameter pendukungnya yaitu kapasitas air, kadar air kapasitas lapang, bulk density, slip roda, dan perubahan kecepatan. Adapun data yang didapatkan yaitu data rancangan acak kelompok faktorial atau RAKV untuk kelengketan tanah, kedalaman kerja baja, tinggi hasil pembajakan, lebar kerja baja, lebar, lebar hasil pembajakan, slip roda, dan perubahan kecepatan. Untuk karakteristik variabelnya yaitu derajat kelengkungan bajak singkal yang dilapisi stainless steel untuk pengolahan tanah ultisol. Metode pengukurannya yaitu rancangan acak kelompok faktorial atau RKKV dengan dua faktor perlakuan yaitu sudut kelengkungan bajak atau A dan kecepatan kerja atau B. Untuk matematisnya, rancangan acak kelompok faktorial atau RAKV dengan dua faktor perlakuan yaitu sudut kelengkungan bajak atau A dan kecepatan kerja atau B. Ketepatan instrumennya pada artikel ini, ketepatan dalam pemilihan instrumen pengukuran variabel-variabel sudah tepat dan sesuai dengan materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian skripsi yang ketiga saya ambil dari Kak Ali Usman dengan judul Uji Kinerja Rakit Berbahan Pipa Polivinil Klorid atau PFC terhadap beban yang diberikan. Adapun variabel-variabel yang terdapat pada skripsi tersebut, untuk variabel penelitiannya yaitu rakit, pipa jenis polivinil klorid, beban, energi surya, daya angkat, dan panel surya.
Untuk variabel bebasnya yaitu rakit berbahan pipa jenis polivinil klorid. Untuk variabel terikatnya yaitu beban. Selanjutnya untuk parameter-parameter yang terdapat pada deskripsi tersebut, parameter utamanya terdiri dari perhitungan luas penampang rakit, perhitungan volume, pipa perhitungan analisis gaya apung, dan perhitungan beban rencana. Untuk parameter pendukungnya ada kecepatan aliran air, kecepatan angin, dan kecepatan rakit. Adapun data yang didapatkan yaitu berupa berbentuk numerik karena dinyatakan dalam bentuk angka. Karakteristik variabelnya, variabel pada penelitian ini digolongkan pada variabel kontinu karena nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Untuk metode pengukurannya, berdasarkan jenis variabel yang digolongkan pada variabel kontinu, maka metode pengukurannya yaitu metode statistika. Ketepatan instrumennya, pada artikel ini, ketepatan dalam pemilihan instrumen pengukuran sudah tepat. Instrumen pengukuran pada penelitian ini menggunakan metode statistika, yang mana proses pengukurannya yaitu dengan menggunakan data, perhitungan, dan menggambarkan hasil dalam bentuk grafik. Parameter dan variabel yang diamati, diukur sudah dapat menjawab tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Pustaka untuk mendukung bahwa instrumen pengukuran berdasarkan variabel dan parameter yang diukur pada artikel ini sudah benar. Selanjutnya untuk jurnal atau artikel yang saya ambil itu dari Caca Muhandril, Sarah Diana Yulianti, dan Elis Nina Herliana dengan judul Karakteristik Pengeringan Jamur Tiram dengan bahasa Latin Pleurotus ostreatus parflorida dengan menggunakan pengering tipe VDZ bed dryer. Adapun variabel-variabel yang terdapat pada jurnal tersebut untuk variabel penelitiannya yaitu efektivitas pengeringan dapat ditingkatkan dengan keakuratan prediksi waktu pengeringan menggunakan persamaan laju pengeringan. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu penurunan kadar air, untuk variabel terikatnya yaitu beban, pretermen, jamur tiram, analisis kadar air metode Avon, pengeringan jamur tiram. Selanjutnya, parameter-parameter yang terdapat pada jurnal tersebut, untuk parameter utamanya terdiri dari model persamaan laju pengeringan jamur tiram perilaku rehidrasi. Untuk parameter pendukungnya, yaitu kadar air dan nutrisi yang cukup tinggi membuat jamur tiram memiliki potensi mengalami kerusakan secara biologis maupun fisik. Adapun data yang didapatkan, yaitu berbentuk numerik karena dinyatakan dalam bentuk angka. Karakteristik variabelnya yaitu pada penelitian ini digolongkan pada variabel kontinu karena nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Untuk metode pengukurannya berdasarkan jenis variabel yang digolongkan dalam variabel kontinu, maka metode pengukurannya yaitu metode statistika. Selanjutnya, ketepatan instrumen. Pada artikel ini atau jurnal ini, ketepatan dalam pemilihan instrumen pengukuran sudah tepat. Instrumen pengukuran pada penelitian ini menggunakan metode statistika, yang mana proses pengukurannya yaitu dengan mengumpulkan data, perhitungan, dan menggambarkan hasil dalam bentuk grafik. Parameter dan variabel yang diamati atau diukur sudah dapat menjawab tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Pustaka untuk mendukung bahwa instrumen pengukuran berdasarkan variabel dan parameter yang diukur pada artikel ini sudah benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.